teman-teman sekalian, Ma'iyah ini menurut saya, Anda yang kuat apa? Sayanya, pemimpinnya, aturannya, atau apanya? Atmosfernya, cuacanya. Karena terbukti kalau dibilang, karena dengan Cak Nun tahan sampai jam 3 jari sopo. Tadi malam Gambang syafaat ya sampai jam 3 juga tanpa saya, dan berbulan-bulan tanpa saya. Lama Ma'iyah di 60 tempat di mana-mana tanpa saya ya tahan sampai jam piro itu. Selamat kalau subuh, jadi subuh itu biar terus Gusti Allah ketok lho ya. Kusnudon. Dipertimbangkan tak kongkone sholat subuh nek gak kebablasan arek-arek iki. Ngono ya. Sampai jam 09.00 arek-arek iki. Bayangno nek gak diwajibno dindek karo sholat subuh, mesti terus arek-arek iki. Nah, Allah karena dia tahu masa depan manusia, dia sejak awal tak pagerane nganggo subuh. Ngono kira-kira. Ya gak mesti ngono, tapi tak karepmu gak apa-apa sih ya. Tahanan ngono gitu loh ya. Husnudzon aja gitu loh ya. Bayangin kalau tidak ada subuh, kita terang-terang aja mau jam 3, jam 4 gitu. Gitu. Nah, sekali lagi, kalau urusannya ada kalau orang kota modern, intelektual, sekuler mengatakan putus individu. Itu feodalisme, itu idolatri, mania. Terbukti bertahun-tahun mau KC, mau BBW, mau Padang Bulan, ada tidak ada saya tetap mereka melakukan hal yang sama, nikmatnya sama, bahagianya sama, kedalaman ilmunya sama, karena atmosfer tadi, karena jawiyun tadi. Jadi karena Jawa tadi itu. Nah, Pak Muzamil, mohon direspon. Jadi atmosfer orang Islam ini bagaimana? Kok saya jadi ini kayak ini ya apa ini ceritanya? Atmosfer apa? Kan gini, siapa yang menciptakan atmosfer? Ada peran Tuhan, ada peran keadaan, ada peran kiainya, ada peran pemerakarsanya, banyak sekali peran-perannya. Gitu ya. Mungkin saya ikut urun waktu awal-awal menciptakan atmosfer atau cuaca itu. Ya. Ini kan orang Ma'iyah ini kan nek didol-dol padha karo keluargaku. Jadi keluargaku iki maraton tahan. Gak jelas tujuannya. Pokoknya ilahi rojiun semuanya. Tapi tahan. Jadi saya, Cak Mif, Cak Fuad dan semua adik-adik saya itu kan punya ponaan-ponaan. Jadi ayah saya punya adik, adiknya ya punya anak ya 15. Terus pokoknya ini bangsa keluarga berencana KB gitu. Nah, mereka sprint jadi dokter, jadi insinyur, wah sprint kene iki lho. Maraton gak jelas. Ya, tapi ya tetap maraton jek mlayu sampai saiki. Sing kono mari sprint. Mari lari cepat kok ya. Sing ini terus. Tujuannya apa? Lah urip oleh takon duwe tujuan. Kon kok dikai tujuan karo Gusti Allah. Terus nek kon ya tujuanmu dhewe terus nang ndi kon? Kaya ana nggon liyane ae. Kamu kemana kamu? Ya apa sih kon niku? Lah iya bahwa nanti ini loh. Hidup dari A tujuannya Z. Ya kita sudah tahu di Ma'iyah dari alif ke hamzah ya. Bahwa orang nanti ada yang milih B, ada milih C, ada milih H, ada milih Kho, ada milih Jim, ada milih Sin. Sakarpe madhab opo sakarpe aliran parpol sakarmu Gerindra, Perindo. Anggara Perindo aja keliru loh Pak. Keliru kan soalnya wong Cina itu nek Cina gak iso R. Nek wong Jepang gak iso L. Pri karena wong Jepang paling karena wong Jepang pri. Aku seneng aku wong di dunia iki ya Allah aneh-aneh. Ono sing gak iso L, ono sing gak iso R ya. Iku lah belajar cara Jawa ngomong ku ya. Dan neo iku lah mesti gebuk-gebukan sesuai. Oke. Pak Muzamil kan ahli bahasa Arab. Kata Jawiyun atau Jawi itu artinya apa?
Bangsa Jawa. Bangsa Jawa. Oke, bangsa Jawa. Coba nanti lihat lagi di kamusnya. Tidak salah, itu juga lahir karena memang wong Jawa menyebut dirinya Jawa. Itu pun Jawa ini kata kerja apa kata benda? Misalnya. Kalau Jawa, menurut Anda kata benda apa kata kerja? Atau kata sifat? Jadi biar ibuku, mbahku kan iku gak Jawa kan iku kalau kancamu masuk gak kocak ngerujak bareng, jenenge gak Jawa. Kalau ada kata tidak berarti kata sifat atau kata kerja, betul nggak? Jadi Jawa itu artinya apa selama ini? Jawa itu orang yang suka memberi, membuka ruang, mengajak orang lain, selalu menyatukan jami tadi ya, jami, bukan nafik. Nek nafik bukan orang yang selalu nafik. Manik, sorry. Nek nafik kan nafik. Manik itu orang yang selalu menolak. Sekarang saya tanya sama Anda, yang ada di WA, yang ada di medsos itu prosentase menampung dibanding menolak berapa persen? Akan di nolaknya kalau nampungnya. Nolaknya kira-kira sejuta persen? 70, 80, ya opo gue nang 120%. Oke, jadi Pak Muzamil, kata Jawi itu setelah kita memahami Jawa ya, tapi ini nggak ada hubungan sama Jawi, itu artinya cuaca. Nah, jelasin. Jawun cuaca. Jawun. Iya, jawun cuaca. Cuaca, baru ingat dia. Saya kadang-kadang berbahasa menunjukkan bahwa saya juga jago juga bahasa Arab. Berarti Jawi itu yang sesuai dengan cuaca, jadi bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Kalau dihubungkan dengan bangsa Jawa adalah man of all season. Nek rendeng ya opo, ketiga ya opo, pancaroba ya opo, ya toh. Pas duit ya opo, pas duit didik ya opo, pas gak duit ya opo. Orang Jawa sangat lentur untuk menyesuaikan diri. Makanya dia menguasai cuaca. Kalau bahasa Inggrisnya, orang Jawa itu aslinya loh ya, itu Jawa sing rada luntur seperti ya. Aslinya adalah orang yang siap dengan segala cuaca, sampai kata cuaca itu sendiri menjadi namanya Jawur, Jawiyun, ya. Najwa, apa nama Najwa? Dan ada hubungannya ya? Najwa Shihab. Ya ada Najwa Wahid, ya, ada Nusron Wahid. Oke. Teman-teman sekalian, Anda paham nggak? Ini sebenarnya saya sedang runding terus, diskusi sinau terus sama Sabran soal cuaca ini. Jadi hidup itu tentu tergantung cuaca. Apakah itu negara, apakah itu keluarga Anda, apakah itu pendidikan, apakah itu musola, masjid, itu tergantung cuacanya. Kalau kita kembali ke Mulang dan Sinau tadi, sekarang cuaca umat Islam itu cuaca mengajar atau cuaca belajar? Cuaca mengajar. Cuaca mengajar. Akhirnya umatnya betul-betul minta diajari, bukan belajar. Kalau minta diajari artinya dia telan aja. Jadi kecenderungan untuk taklid menjadi tinggi. Kalau belajar itu kan ijtihad, apa? Kalau mencari apa Pak dalam bahasa Arab? Thalabul ilmi. Ya, jadi dia mencari itu dia nerima. Lah nek wong saiki lak ngono. Wis gak maca Quran. Njaluk diwacakno, njaluk diterjemahno, njaluk ditafsirno. Dadi ibarat kate mangan niku. Kon niku wis njaluk ditandurno. Kene sing kok kon panen, mari kok kon ngliwet, mari kok kon ngracik. Terus mari ngono kene dikon natakno piring ndek meja dilepang kon kari badok. Enakmu dhewe kon niku. Nah, nek murid kalau wong sinau apa? Wong sinau dia teko sawah. Supaya dia belajar benar asal usul nasi itu berasal dari padi.
Nah sekarang atmosfernya di Indonesia itu atmosfer orang mencari makanan di atas meja atau ke atmosfer orang bertanam padi konsumtif di atas meja. Nah ini contohnya mungkin sangat banyak ya. Ini kan sebenarnya saya ada hubungan sama ya Pak, ada hubungan sama dia. Jadi misalnya pesantrennya Pak Muzamil itu sebenarnya atmosfernya atau cuacanya itu dimulai dari hatinya Pak Muzamil dulu. Hatinya Pak Muzamil itu memancarkan satu energi, satu ada cahaya, ada kuah, ada nur, ada macam-macam, ada ilmu, ya. Kemudian dia menjadi pusat dari keadaan atau cuaca sekitarnya. Nah, manusia itu, anak-anakku sekalian, manusia itu tidak hanya pikirannya yang bisa memahami, tidak hanya telinganya yang bisa mendengarkan, tidak hanya matanya yang bisa melihat. Seluruh partikel-partikel di jasad Anda dan rohani Anda itu bisa melakukan semuanya. Kon krungu keanggo kuping ya iso. Delok keanggo mripat iso tidak? Iso. Orang Jawa bahkan mengembangkan sampai ngeluruk tanpa bolo, bayangkan. Menyerbu tanpa pasukan, coba. Itu kan menang tanpa ngasorake. Bayangkan kalau filosofi seperti itu diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sakti tanpa aji. Sakti tanpa aji. Mau nek sege tanpa bondo, mangan tanpa sego. Ini sing jumbleng kan. Oke lah, tafsirnya bisa bermacam-macam, tapi sebenarnya yang kita ambil adalah bahwa peradaban manusia kita itu sudah sampai kepada tingkat strategi sejarah, tingkat strategi masa depan. Faltan dur nafsu makodamat lewat watakullah itu. Jadi misalnya menang tanpa ngaso lagi itu ilmu nomor satu seorang presiden. Untuk ngomong sama presiden yang lain, ngomong sama Amerika, ngomong sama Cina, ngomong sama Israel, kalau dia punya pedoman menang tanpa ngaso lagi, ngeluruk tanpa bolo, cukup dengan kalimat set sing gak iso diapa-apa nulis. Gelem gak gelem wong nrimo ya ya seneng. Mergo wong gak ero nek sedang dikalahkan. Pernahkah kita belajar seperti itu? Pernahkah pemimpin-pemimpin kita menghargai saja, menghormati saja apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya itu? Ini kan yang terjadi di sini kan ala-ala itu saja. Menang tanpa ngasor itu. Apa Anda pernah saya rendahkan? Apakah di sini ketaatan, semua taat kepada Cak Nun? Enggak sih. Taat dah semua apa tanya taat apa? Tapi tak tertib kabeh. Oke kabeh. Itu namanya menang tanpa ngasorake. Siapa yang menang? Karena kita sinau bareng, kita semua yang menang. Jadi kemenangan di dalam maknya itu tanpa ada yang kalah. Nah, Pak Muzamil mungkin bisa menjelaskan bahwa pendidikan di sekolah tergantung atmosfernya. Jadinya anak-anak kita tergantung atmosfernya, tergantung cuaca yang kita bangun. Saya, Cak Mip, Cak Fuad, dan semua Hamad sampai saudara saya 15 orang, 13 orang yang ada ya, itu tidak pernah kok rembuk diskusi, gak tahu. Saya sama Cak Fuad kalau Padang Bulan tidak pernah rembuk bahwa oke tema ini kok pendapatnya ini gak apa. Pokoknya sak mutu-mutune Cak Fuad podo. Tidak ada yang tidak sejalan dengan saya. Sak mutu-mutune cangkemku gak ono sing melanggar Cak Fuad. Karena kami berasal dibesarkan oleh cuaca yang sama di keluarga ayah dan ibu saya. Terus gak mungkin Masih Cak Dil sing ngomong, masih Cak Yus sing ngomong, mesti dikuniku. Karena ada atmosfer sejak awal yang membesarkan kita. Nah, cuaca ini yang tidak dipahami oleh dunia pendidikan Indonesia, cuaca ini. Misalnya gini, saya kira caranya anakmu JSMP atau JSD ngerti masalah politik. Ya apa caranya? Misalnya gini, anakku JSD sing wedok kelas 4. Suatu hari ada seorang tokoh nasional, mantan pejabat sangat tinggi, menjadi bintang iklan jamu. Eling kan? Jamu.
Terus anak saya nonton, terus langsung mendelik nang aku. Loh, ngapa? Kok suka aku? Pokoknya kalau ayah sampai begitu, tidak saya akui sebagai ayah. Maksudnya aku kirain tuh, dia kan belum mengerti konstelasi, dia belum mengerti apa toh iklan, budayanya bagaimana, apa toh tokoh itu, di mana letak kehormatan, di mana letak harga diri, kan dia belum tahu konstelasi itu. Tapi karena dia berada dan dibesarkan ke atmosfer yang sama, dia bisa mempertimbangkan, dia tahu menutup tanpa proses intelektual, menurutku gak bener, dan itu semua anak-anak saya seperti itu. Tanpa pernah saya ajari, tanpa pernah saya omongi, tanpa pernah saya ada diskusi, tapi dia berada pada atmosfer di mana ada akurasi kebenaran dan kebaikan yang terjadi pada diri mereka, ada balance, ada keseimbangan yang mereka alami, sehingga melihat apa saja itu sangat hati-hati, sangat waspada, sehingga tidak akan terseret oleh yang tidak-tidak.